warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam kegiatan saya, yaitu tentang aksi nyata guru penggerak dengan tema mengembangkan budaya positif di sekolah. Jadi dalam aksi nyata ini, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif yang harus kita tebar, yang harus kita berikan kepada anak didik kita semua. Nah, sebelum saya mulai materi, kita ice breaking dulu terlebih dahulu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa berdiri, kemudian lihat layar di sana. Kita ice breaking sebentar, ya, kira-kira 1 menit, biar badan kita menjadi lebih fresh, badan kita menjadi lebih enak, sehingga nanti kira-kira 1 jam ke depan kita bisa mengikuti dengan penuh bahagia dan penuh semangat, Bapak Ibu. Oke, semangat Bapak Ibu. Oke, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Ya, bisa berdiri terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan gambar yang ada di depan, ya. Oke, bisa di ya. Itu dikeraskan lagi namanya. Nah. Tangan diputar-putar, memegang bahu. Tangan diputar-putar, memegang lutut. Goyang, tangan putar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, memegang bahu. Tangan diputar-putar, memegang lutut. Goyang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, gimana Bapak Ibu, sudah fresh? Alhamdulillah sudah fresh. Sehingga kalau kita sudah fresh, kita sudah dingin, kita akan mulai aksi nyata saya pada hari ini adalah budaya positif. Ya, budaya positif. Budaya itu adalah kebiasaan biasanya yang kita lakukan. Positif itu sesuatu yang baik untuk kita lakukan terhadap diri kita sendiri maupun kepada anak-anak. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya, ya, nah, diperkenalkan ya, sudah tahu semua ya Bapak Ibu. Oke, ini ada kasus di sini, ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah juga. Ya, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ya, menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Anda simpan, Anda genggam, kemudian teman Anda jaga itu dengan baik. Teman Anda tugasnya adalah apa? Melakukan segala cara untuk membuka kepala tangan tersebut, ya, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ini contoh kasusnya. Oke, sekarang perintahnya apa? Nah, cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian masing-masing. A dan B memiliki waktu 30 detik saja, dan sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Nanti ada pertanyaan di sana, kita bandingkan jawaban-jawaban yang Bapak Ibu lakukan. Ya, coba Bapak Ibu menghafalkan tangan, ya. Coba salah satu merayu untuk bisa membuka kepala tangan tersebut. Dengan berbagai cara, dengan berbagai oke, ya, oke, ya,
kita lanjut pertanyaannya. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Bukan. Ada yang tidak, ada yang tidak, ada yang membuka. Oke, mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan itu? Takut, tidak tega. Ada yang tidak membuka. Apa alasannya? Oke, lanjut. Ya, alasannya sudah. Dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kendali untuk membuka atau tetap yang menghafal? Iya, kita lanjut jawabannya. Nah, jawaban yang sebenarnya adalah di sini. Kemungkinan jawaban kita itu berbeda. Ada yang tetap menghafal dan ada yang juga tetap membuka tangannya. Pertanyaan pertama dan lain sebagainya. Pertanyaan ketiga, sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara membuka kepala tangan tersebut. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol. Jadi yang memegang kontrol untuk membuka atau tidak itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain yang mempengaruhi, baik itu dengan cara ancaman dan lain sebagainya. Ya, yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, ini nanti kontrol ini kita akan pelajari. Nah, kesimpulannya adalah ya sebenarnya kita contoh ilusi guru mengontrol murid sebenarnya itu adalah sebuah ilusi. Jadi kita mengontrol murid harus A, B, C, D, dan E itu adalah sebuah ilusi. Bayangan saja. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apa yang kita nasihatkan kepada anak-anak kita itu karena kita tidak bisa mengontrol mereka. Itu adalah sebuah ilusi. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dari yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu adalah sebuah ilusi. Jadi kalau kita mengkritik, kamu seperti A, B, C, D, itu adalah sebuah ilusi. Kalau dia nggak menanggapi, kalau dia terserah, dia nggak akan berubah. Kalau kita nggak akan berubah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Namanya murid, kita paksa murid kita untuk mengerjakan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Kalau dia tidak mau, kita tidak bisa mengontrol. Karena kontrol yang sebenarnya ada pada diri murid kita sendiri, bukan pada kita. Lanjut. Nah, maka dari itu kita harus budayakan yang namanya budaya positif. Salah satunya adalah disiplin. Apa itu toh disiplin? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya tahu, kalau kita disuruh berangkat pagi, supaya nyaman, supaya karyawan lain apa-apa, anak-anak juga seperti itu. Murid-murid kita juga seperti itu. Ya, kita suruh harus jam masuk, harus semua sudah ada. Buktinya tidak seperti itu kan? Karena apa? Kadang-kadang salah satu pengertian disiplin itu membuat kita tidak nyaman. Karena itu seperti dipaksa. Lanjut. Nah, menurut Kak Haji Hajar Dewantoro itu disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin diri. Ya, sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa atau yang lain mendisiplinkan diri kita. Kalau diri kita tidak, yang bisa mendisiplinkan kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Habis orang benar dan lain sebagainya, kalau diri kita tidak bisa diatur dan lain sebagainya, maka penguasa yang wajib mendisiplinkan. Hanya di sekolah itu ada peraturan sekolah yang untuk mendisiplinkan anak. Karena apa?
karena tidak semua murid itu mempunyai disiplin diri. Tidak semua, ada yang mono, ada yang seperti itu, yang bandel dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, nah setelah mendisiplinkan diri, ya disiplin diri juga adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana cara kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mula yang diinginkan atau kebijakan universal. Jadi cara kita untuk mendisiplinkan diri itu sebelumnya, ya cara kita untuk mendisiplinkan diri adalah mulai dari diri. Kita tidak bisa mendisiplinkan orang lain dan seperti tadi di awal itu ada kontrolnya. Yang pegang kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi itu seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah dari disiplin diri itu maka muncullah sebuah kebijakan universal yang kita akui bersama. Apa itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mula yang ingin dicapai setiap individu. Jadi jenengan atau semua ini punya nilai-nilai kebajikan, kejujuran, mandiri, kreatif, inovatif, semua ada dalam diri orang. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari. Begitu juga dengan murid-murid kita, ya mereka sebenarnya punya itu, kebijakan itu punya, tapi mereka belum sadar bahwa itu harus saya lakukan, itu harus saya terapkan dalam hidup. Nah, contoh kebijakan universal yang kita pelajari bersama, yang kita ikuti bersama adalah nilai kebijakan universal adalah profil pelajar Pancasila. Ini adalah contoh profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernama kritis, berkebijakan populer, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai universal yang harus kita tanamkan, harus kita berikan kepada murid kita sehingga mereka tahu bahwa minimal saya atau harus bisa seperti itu. Mandiri, ada tugas, kreatif, kita kemarin ada kegiatan gelar karya dan sebagainya. Itu untuk menumbuhkan nilai universal atau kebijakan positif yang ada di diri mereka. Karena mereka sendirilah yang nanti menentukan kebijakan-kebijakan itu sendiri. Lanjut. Nah, setelah tahu kebijakan-kebijakan itu, kita sebagai pendidik itu memiliki 3 perilaku atau 3 motivasi mereka untuk berubah, murid kita untuk berubah atau diri kita untuk berubah. Yang pertama adalah menghindari hukuman. Mereka disiplin karena takut hukuman, dihukum misalnya. Nah, kalau tidak membawa push up atau suruh lari-lari keliling kelas dan lain sebagainya, karena takut. Mereka melakukan itu karena takut dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Nah, ya nanti mau belajar kelas biar dapat ranking 1. Kalau peringkat 1 saya dapat sepeda motor atau dapat sepeda sama orang tua. Dapat nilai bagus sama guru saya. Dipuji oleh temannya dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang menjadikan mereka itu motivasi untuk diri. Yang ketiga adalah menjadi yang mereka inginkan. Ya, jadi motivasi itu tumbuh dari diri mereka, diri murid itu, sehingga memiliki motivasi saya ingin bercita-cita seperti ingin menjadi A, maka saya harus melakukan A, B, C, D. Yang kita buatkan dalam ini untuk menumbuhkan nilai positif itu kepada murid-murid kita, nilai kebijakan itu mana yang menjadikan mereka sesuai dengan keinginan mereka. Keinginan kita bukan karena hukuman, bukan karena imbalan. Nah, ini sulit untuk kita lakukan bersama, tapi dengan konsistensi dan pelan-pelan insya Allah kita bisa melakukan itu. Nah, itu motivasi. Nah, bagaimana cara mewujudkan nilai-nilai tersebut? Salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah nilai-nilai positif yang ada di
Ingat, dalam membuat keyakinan kelas jangan memakai kata tidak atau jangan, tapi tidak. Contoh, buanglah sampah sembarangan. Jangan membuang sampah di kelas, tapi Buang sampah sembarangan. buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu, maaf sedikitnya. Seperti itu. Tapi jangan menggunakan kata jangan atau tidak. Tidak boleh mencoret. Ya, jangan apa. Nah, itu kalimat negatif tidak boleh untuk menumbuhkan keyakinan kelak. Contohnya, bagaimana cara kita daftar kebajikan yang telah disusun bersama dari bajikan. Kita bikin daftar tadi ya, buanglah sampah pada tempatnya, belajar setiap hari dan lain sebagainya. Itu kata-kata daftar kebajikan. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah atau di kelas. Ya, tentukan itu sama bareng dengan anak-anak. Ya, tentukan apa misalnya A, B, C, D dan lain sebagainya. Setelah itu sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Dari sekian banyak anak itu nanti kan eh, ada yang sama. Nah, kita tentukan kebajikan itu bersama-sama. Buatlah poster atau tempelkan nilai kebajikan itu di kelas biar mereka tahu itu adalah keyakinan kelas. Ini salah satu contoh kita menunjukkan budaya positif yang ada di kelas. Kan? Selanjutnya, nah, kebutuhan dasar. Untuk itu maka kita harus memperhatikan apa kebutuhan dasar manusia untuk bisa itu. Kita tahu anak seperti apa dan sebagainya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penguasaan, bertahan hidup, kemudian ada kebebasan, ada kesenangan, ada kasih sayang. Ini kebutuhan dasar sebagai manusia, ya kan? Ada yang ingin disayang, dikasihi oleh kita, ada yang senang bal-balan dan lain sebagainya. Karena mungkin kebutuhan dasarnya belum kita penuhi atau yang lain. Nah, dari kebutuhan dasar ini kita jadi tahu bahwa anak yang seperti A, B, C, D itu nantinya bagaimana. Oke, lanjut. Nah, kasih sayang yang pertama. Apa itu kasih sayang? Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu keluarga. Ya, anak yang biasanya seperti itu sebenarnya murung, kadang. Nah, ini dia butuh kasih. Makanya kita dekati, kita apa? Bagaimana cara mendekatinya? Kita harus tahu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kasih sayang, penguasaan. Penguasaan itu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati dan lain. Biasanya anak-anak seperti ini adalah anak yang menonjol gitu. Biasanya contoh ingin jadi ketua kelas, saya yang maju pak, saya yang apa, nah, saya yang menjadi pemimpin upacara dan lain sebagainya. Itu kebutuhan dasar yang mereka inginkan, yaitu apa? Penguasaan, ingin berkuasa, ingin menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup bersama. Ini kebebasan, bebas, ya tidak mau terikat, ya dan lain sebagainya. Kemudian kesenangan, untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, happy, ya. Untuk anak-anak kita, namanya ajar nanti bal-balan dan lain sebagainya. Ini salah satu kebutuhan dasar kita biar anak itu senang di kelas, ya kita bikin kesenangan yang ada di kelas kita biar murid kita apa namanya senang atau bahagia. Karena apa? Mumet, garap soal dan lain sebagainya itu bisa. Nah ini yang harus kita perhatikan anak-anak kita terkait dengan kebutuhan dasar. Kita harus tahu mereka itu kurangnya apa sih, ya dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, setelah kita tahu kebutuhan dasar mereka, kita tahu si A, si B, si C dan lain sebagainya, si tukang bolosan dan lain sebagainya, kita tahu, kita teliti,
kita semua, maka kita sebagai posisi kontrol. Apa itu? Posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kita mengontrol budaya positif yang disebut. Kita mengontrol murid-murid kita. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru kepada guru kita yang ada. Lanjut. Nah, yang pertama adalah penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jika melanggar langsung dihukum dan sebagainya. Biasanya penghukum ini sifatnya adalah spontanitas. Jadi sudah melakukan kesalahan A langsung dihukum A atau B dan lain sebagainya. Ini adalah posisi kontrol. Nah, posisi kita di mana? Di hukum dan lain sebagainya. Nah, penghukum ini akan ya mungkin bagi sebagian kita itu ada baiknya, tapi untuk anak itu akan menjadi pendendam, menjadi tidak senang, tidak suka dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya posisi kontrol yang membuat merasa bersalah itu nadanya memelas. Ya, dengan anak yang kita ada masalah dengan Anda. Kasihan sama saya. Kok seperti itu? Kenapa? Nanti kamu A, B, C, D dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu pembuat merasa bersalah. Ya, anak jadi tertekan, anak jadi saya seperti ini ya. Ternyata saya kok bagaimana ya? Kok terlalu membuat orang lain takut dan lain sebagainya. Itu menjadikan anak tidak percaya diri dan lain sebagainya. Yang ketiga, teman. Ya, posisi kontrol ini adalah teman. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sisi berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi. Jadi posisi ini kita sebagai teman. Apa itu? Ya biasa santai. Ini kabarnya teman gitu ya. Jadi mereka atau kita memposisikan diri untuk sebagai teman. Jadi temannya ini ya mereka akrab dengan kita, biasa dengan kita. Itu sisi positif. Sisi negatifnya kalau tidak dengan kita mereka tidak mau atau bagaimana. Itu seperti itu. Yang ketiga, pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Memantau anak dengan cara, oh ini aturannya A, berarti kamu melanggar A, kamu konsekuensinya A. Jadi ini posisi pemantau. Ya, posisi pemantau. Jadi kita memantau anak. Biasanya nadanya biasa saja, kata kalau misalnya ada anak yang masalah, nadanya datar, kemudian menunjukkan peraturan-peraturan yang ada di aturan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini adalah tadi belum tertulis, namanya adalah manajer. Ya, manajer posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan pelajarannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini kita nadanya biasa, datar, kita menanyakan keyakinan-keyakinan yang mereka pahami. Ya, bagaimana nanti posisi manajer dari kelima posisi kontrol tersebut yang harus kita hindari adalah menurut kurikulum merdeka
menurut Rahadi dan lain sebagainya adalah dua posisi amal, yaitu posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah. Tiga posisi boleh kita lakukan, tapi yang terbaik dalam posisi ini adalah posisi seorang manajer. Bagaimana cara menjadi seorang manajer dalam menganu anak atau murid? Lanjut. Nah, namanya bila kita menghadapi murid yang bermasalah atau mempunyai masalah dengan kita atau sekolahan dan lain sebagainya, kita harus melakukan yang namanya segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi. Ada tiga. Yang pertama, memvalidasi tindakan atau identitas, kemudian validasi terhadap tindakan, kemudian yang ketiga adalah mempertanyakan atau menanyakan sebuah keyakinan. Oke, yang pertama, lanjut. Menstabilkan identitas. Nah, cara kita untuk menangani murid yang bermasalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita stabilkan dulu. Mereka melakukan kesalahan A, kita stabilkan mental dia, stabilkan hati dia, sehingga dia paham dengan dirinya sendiri. Lanjut, setelah kita bisa contohnya pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini namanya adalah contoh pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Jadi kadang-kadang anak-anak itu melakukan kesalahan. Nah, bagaimana cara kita biar mereka tenang? Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi itu adalah salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Mereka pasti punya tujuannya. Seperti tadi memenuhi kebutuhan dasar dirinya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Ya. Jadi bila ada permasalahan, kita cari kekurangan atau kebutuhan dasar yang belum mereka dapatkan. Nah, apa contoh pertanyaannya untuk memvalidasi tindakan yang bersalah? Contohnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, anak mopo tapi bisa mopo dan lain sebagainya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan untuk memvalidasi sebuah tindakan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, 2, kita sudah tercapai dan divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi, kalau duanya itu sudah dapat, kita menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan kelas yang sudah kita bikin di kelas misalnya, kita tanyakan ini, saya harus seperti A, harus seperti B, harus seperti ini, itu salah, saya harus seperti ini, dan lain sebagainya. Itu. Bagaimana contoh pertanyaannya? Contoh pertanyaannya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi menanyakan, kita sudah sepakat berarti apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Misalnya anak nakal di kelas, bagaimana bayangannya? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh-contoh pertanyaan tentang tadi menanyakan sebuah keyakinan. Jadi
ini harus kita lakukan bila mana kita menghadapi permasalahan dengan murid-murid kita. Nah, sebagai penutup, ada kata-kata, eh, jika kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilakunya. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, untuk menstabilkan kita, untuk mencari budaya positif, kita harus ubah cara pandang kita, ubah diri kita terhadap pandang kita terhadap ya, biar budaya positif. Terima kasih untuk pemaparan aksi nyata pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan apa yang saya sampaikan. Oh iya, memperbolehkan silakan. Saya mau bertanya begini Pak tentang itu loh Pak yang tadi disampaikan itu tentang budaya disiplin. Budaya disiplin. Bagaimana budaya disiplin itu diterapkan di dalam sekolah kita ini? Saya itu kalau mendisiplinkan anak itu kok agak kurang bagus gitu. Bagaimana Pak? Oh iya. Terima kasih. Iya. Saya langsung jawab saja ya. Iya. Nah, untuk menyelesaikan atau mendisiplinkan anak dalam atau melakukan kegiatan budaya positif, tentu yang pertama kita harus membuat untuk di kelas kita kita buat keyakinan. Nah, keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang harus mereka membuat sendiri, mereka membuat sendiri, dan tentu mereka akan melakukan itu karena itu yang mereka tuliskan dari dalam hati atau diri. Karena tadi prosesi dari awal itu sudah saya sampaikan bahwa yang bisa merubah, yang bisa menjadi positif itu adalah diri sendiri, diri kita atau yang keyakinan dengan kegiatan-kegiatan tertentu di sekolah itu bisa membuat sekolah. Yang lain, silakan. Ya. Saya mau tanya, tadi kan dijelaskan dengan universal. Iya, kebijakan universal ya. Apakah setiap anak memiliki diri kita bisa menurunkan dari? Ya, terima kasih. Setiap diri kita itu memiliki keyakinan hati atau seperti mandiri, kreatif dan lain sebagainya. Itu pasti memiliki ya. Kadang-kadang itu terpendam sehingga kita sebagai pendidik terpendam munculkan seperti apa dan kegiatan atau tugas-tugas yang kita berikan kepada anak pembelajaran di kelas itu untuk menunggu di sekolah. Contoh yang simpel saja yang biasa kita lakukan, senyum, salam, sapa setiap pagi kepada anak, itu salah satu budaya positif yang bisa kita selalu terapkan di sekolah. Itu Pak. Ya, Taufik silakan. Terima kasih dari penjelasan Bapak saya hanya ada pertanyaan sedikit, yaitu manakah posisi pakaian ya? Manakah posisi terbaik sebagai pendidik? Ya, posisi kontrol terbaik tadi ada 5 nih. Mendukung, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi terbaik kita sebagai pendidik adalah sebagai manajer.
jika kita menghadapi anak yang bersalah belum tentu biar mereka bisa sadar terhadap kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya, maka kita sebagai manajer tadi ada segitiga restitusi, ya, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan dan lain sebagainya. Itu cara kita agar anak tersebut tidak melakukan hal itu. Ya, ada lagi? Silakan. Ya, Bu Indah, silakan. Saya ingin bertanya tentang ini Pak Oto, tentang kebijakan di sekolah. Kira-kira untuk menumbuhkan kebijakan di sekolah itu bagaimana? Kan ada trik, cara-cara tertentu yang bisa Pak Oto lakukan untuk menumbuhkan kebijakan. Ya, budaya positif di sekolah itu bisa kita tumbuhkan kepada anak-anak kita. Ya, kebijakannya atau kegiatan-kegiatannya seperti tadi kan yang pertama, contohnya adalah senyum, salam, sapa di pagi hari. Itu menurut kita sederhana kayak ngomong, tapi itu bisa menumbuhkan nilai-nilai positif. Tersenyum, berlatih menyapa bapak ibu gurunya, menghormati bapak ibu gurunya, kita mengontrol dia pakai sepatu yang sesuai, seragam yang sesuai atau tidak. Dari hal seperti itu, hal yang biasa kita lakukan setiap hari itu saja, itu bisa menunjukkan budaya positif tanpa kita sadari. Yang kedua, kegiatan-kegiatan seperti yang biasa kita lakukan, yang sudah kita lakukan, acara kira, kemudian Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat agama, Jumat apapun itu, atau kegiatan-kegiatan lain, itu bisa menumbuhkan nilai-nilai kebijakan-kebijakan yang mereka yakini, seperti tadi mandiri, kreatif, Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu, oke. Ada lagi? Ya, terakhir mungkin ya. Silakan. Terima kasih. Yang saya dengar itu tentang Motivasi ya. Tentang motivasi apa yang bisa mengubah murid atau siswa, atau motivasi seperti apa yang bisa mengubah murid. Iya, terima kasih. Motivasi ya, tadi ada berapa, 5 kalau nggak salah. Dan motivasi yang harus dimiliki oleh seorang. Tadi dari awal untuk budaya positif untuk bisa merubah motivasinya harus berada dalam mulai dari diri. Ada 3 titik. Ada takut karena dihukum, ada melakukan karena mendapat hadiah, dan melakukan karena cita-citanya atau yang timbul dalam dirinya. Ya, anak atau murid biar mereka termotivasi melakukan budaya positif, melakukan kegiatan positif, itu harus muncul dari dalam dirinya sendiri. Ya, harus muncul dari dalam dirinya sendiri sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu timbul dari dalam hatinya, sehingga dia tidak akan melakukan, misalnya membuat kesalahan, dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi karena itu ada di dalam diri. Itu Bapak Ibu, ada lagi? Tidak ada? Ya, cukup. Terima kasih Bapak Ibu semua telah menghadiri aksi nyata saya pada kegiatan angkatan 9 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Ibu semua bisa memotivasi untuk Ibu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.